Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita kembali pembelajaran online. Di pembelajaran ini kita belajar bahasa Indonesia tema 3 subtema 2. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, kami mengucapkan terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, sehingga dapat kembali melaksanakan pembelajaran online. Ya Bapak, dampingi, tuntun, bimbing anak-anak kami yang saat ini ada di rumah untuk mengikuti pembelajaran online supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, di pembelajaran bahasa Indonesia ini kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Tapi yang pertama kita bahas dulu tentang benda padat. Benda padat adalah suatu benda yang memiliki volume dan bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Itulah pengertian dari benda padat. Sifat-sifat dari benda padat ini yang pertama adalah dapat dipegang dan dilihat. Jadi di sini kita dapat melihat dan memegang benda yang kita lihat. Yang kedua adalah terasa keras atau padat. Ini salah satu juga sifat dari benda padat. Yang ketiga, bentuk dan ukurannya tetap walaupun dipindahkan. Contohnya seperti ini, benda pensil. Contohnya seperti benda pensil. Benda pensil ini ya, jika kita pindahkan dari tempat ke tempat lain, dia tidak akan berubah, ukurannya tetap. Yang kedua contohnya yaitu ember. Mungkin kamu punya ember di rumah ya, sama juga seperti ini. Ember jika dipindahkan ke tempat lain, tetap dia bentuknya. Yang ketiga, meja. Meja juga salah satu contoh benda padat. Selain yang tiga ini masih banyak lagi contoh-contoh benda padat seperti kursi, lemari, dan lain-lain. Inilah dia anak, pengertian benda padat, sifat dan contoh-contohnya. Selanjutnya yaitu tentang benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Sifat-sifat benda cair ini yang pertama, bentuknya sesuai dengan tempatnya. Seperti ini ya anak-anak, kamu mempunyai gelas dengan mangkok ya. Jadi kamu masukkan air ke dalam gelas dan mangkok. Di situ kan tempatnya berbeda dan bentuk air yang kita masukkan ke dalam gelas dan mangkok itu berbeda. Seperti itu contohnya anak-anak. Yang kedua yaitu ukurannya tetap walaupun dipindahkan. Jadi walaupun kita pindahkan benda yang tadi itu, tetap dia ukurannya sama, tidak berubah. Yang ketiga yaitu aliran benda cair selalu dari tempat yang tinggi ke rendah. Itu dia anak-anak, seperti pernah kamu melihat air terjun. Itu kan dari yang tinggi dia akan mengalir sampai ke tempat yang rendah. Yang keempat
air naik ke atas melalui celah-celah kecil. Nah, ini juga salah satu sifat-sifat benda cair. Yang kelima, benda cair menekan ke segala arah. Nah, itu dia anak-anak ya. Jadi ada 5 sifat-sifat benda cair. Contohnya yaitu minyak ya anak-anak. Minyak jika dicurahkan ke wadah, dia akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Yang kedua, sirup. Nah, ini salah satu juga contoh benda cair. Yang ketiga adalah susu. Nah, ini termasuk juga ya contoh benda cair. Selain itu ada seperti kecap ya anak. Itu juga salah satu contoh benda cair. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Berikutnya yaitu tubuh manusia. Ya. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan air. Karena kalau kekurangan cairan membuat tubuh lemas. Jadi anak-anak harus banyak minum air putih sesuai dengan takaran. Berlebihan juga tidak bagus. Kekurangan juga tidak bagus. Itu di anak-anak. Selanjutnya tentang wujud benda gas. Benda gas adalah benda yang bentuknya berubah memenuhi tempat. Volume berubah sesuai dengan volume tempat. Sifat-sifat dari benda gas ini, yang pertama, selalu menempati semua ruangan. Yang kedua, tidak dapat dilihat dan digenggam. Yang ketiga, memiliki tekanan tinggi. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya ini LPG. Kamu pasti memiliki LPG di rumah biasanya digunakan untuk memasak. Itu dia anak-anak ya. Yang kedua yaitu belerang. Ini salah satu juga contoh sifat gas. Karena belerang itu kan mengeluarkan uap ya anak-anak, atau gas yang kurang sedap ya anak-anak. Yang ketiga yaitu balon. Balon kita tiup ya dengan dorongan dari oksigen, balon tersebut jadi mengembang. Itulah dia contoh dari benda gas. Selanjutnya anak-anak yaitu benda gas. Benda gas tidak dapat dilihat dan diraba, namun benda gas dapat dirasakan keberadaannya seperti LPG tadi. Kan kita tidak bisa kita raba atau kita lihat itu gas tersebut yang ada di dalam LPG itu. Tapi kita bisa merasakannya dengan aroma gas tersebut. Sedangkan benda cair dapat dilihat dan diraba. Seperti kan ya makan tadi, susu, itu kan bisa kita lihat dan kita raba keberadaannya. Setiap benda memiliki massa dan volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda, tergantung ukuran dan bentuk benda tersebut. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Itulah dia anak-anakku. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar keluarga dan kamu sehat selalu. Rajin belajar di rumah, baca buku dan catatannya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Dan patuhilah perintah orang tuamu di rumah. Buat selalu gembira dan senang. Jangan melawan ya anak-anak. Oke? Dadah.